Bahan yang pertama adalah kita siapkan santan dulu ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana kita akan membuat santan dari kelapa yang sudah diserut. Jadi kita didihkan air hingga panas ya. Lalu yang pasti kita sudah siapkan juga kelapa yang sudah diserut atau dicukur, lalu kita siram dengan air panas. Bahan selanjutnya yaitu gula merah cair, kemudian telur. Ini telur ayam ya, telur ayam biasa, gula pasir, santan yang sudah tadi kita peras, kemudian agar-agar swallow warna coklat, kemudian denkau, susu denkau coklat yang saset, dan kemudian daging kelapa muda. Cara membuatnya adalah 3 gelas gula merah cair, kita tuang di panci. Ini ukuran untuk 2 tempat puding ya. Jadi saya mau bikin untuk yang ukuran 2 tempat puding yang sedang. Jadi saya membutuhkan 3 gelas gula merah cair, kemudian 6 gelas santan, tetapi kita taruh dulu 4 gelas. Kemudian masukkan 3 bungkus agar-agar swallow yang warna coklat. Jadi saya pakai 3 bungkus ya untuk 2 tempat puding ukuran sedang. Kemudian aduk ketiga bahan tadi, puding, terus gula merah cair sama santan itu diaduk, jangan sampai menggumpal. Kita aduk-aduk terus ya adonannya agar swallow itu tidak menjadi gumpalan-gumpalan. Jadi kita aduk terus. Kemudian masukkan 3 saset susu denkau. Kita tuang di adonan yang tadi.
Lalu ukur gula pasir di gelas yang kita pakai buat mengukur santan dan gula merah. Kita butuhkan 1 gelas ya teman-teman. Kemudian kita campur di adonan yang sudah tercampur dengan 4 bahan. Oke, kita aduk-aduk. Kita aduk lagi agar susu bubuk dan agar-agarnya tidak menggumpal. Ini kan terlihat ada gumpalan-gumpalan. Kita bisa tekan-tekan di wadah panci. Nah, seperti ini biar adonan susu itu tidak menjadi gumpalan. Pastikan untuk tidak terjadi gumpalan ya. Ini saya memakai 3 butir telur ayam untuk ukuran 2 tempat atau 2 loyang ukuran sedang agar-agar. 3 butir ayam kita akan kocok lepas. Masukkan kocokan telur tadi di adonan agar-agar, lalu kita aduk terus sampai benar-benar tercampur. Diaduk terus ya, agar tidak ada kuning telur ataupun lendir-lendir telur itu yang terpisah dari adonan. Kemudian kita ukur lagi 2 gelas santan, karena untuk 2 tempat puding ini saya membutuhkan 6 gelas santan. Tadi sudah selesai kita masukkan 4 gelas santan. Nah, terakhir sebelum kita masak, kita tambahkan 2 gelas santan. Jadi total santan yang dipakai adalah 6 gelas santan. Jangan lupa ditambahkan garam. Jadi ukuran garamnya itu hanya seujung sendok. Lalu kita aduk adonan tadi sebelum nanti akan kita masak. Nah, kemudian adonan agar-agar ini kita masak dengan api sedang ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus, jangan sampai nanti dia gosong di adonan bawah. Nah, ini sudah mendidih. Sedikit lagi kita akan angkat. Kita matikan kompor lalu kita aduk-aduk terus. Bila adonan sudah dingin, kita tuangkan di cetakan puding ya. Jadi bahan-bahan tadi untuk ukuran 2 cetakan puding yang sedang. Bila adonan sudah mau mengeras, lalu kita taruh,
Kita garnish dengan daging kelapa muda. Jadi jangan ditaruh daging kelapa muda ini pada saat adonan masih encer ya. Nanti daging kelapa muda ini akan turun ke bawah. Karena saya mau garnish daging kelapa mudanya ini di atas. Jadi pada saat adonan ini dibalik, adonan puding dibalik, garnish ini daging dari kelapa muda ini ada di bawah dari adonan puding. Jadi itu tips dari saya. Kenapa saya menambahkan daging kelapa muda, agar pada saat dimakan itu ada krenyes-krenyes dari daging kelapa muda. Adonan yang di tempat satu lagi kita garnish pakai daging kelapa muda. Tapi ini hanya tambahan aja ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak pengen daging kelapa muda, tidak jadi masalah. Saya akan memberikan tips bagaimana cara mudah untuk mengeluarkan puding dari cetakan. Jadi kita taruh sedikit air masak, lalu kita tekan-tekan adonan pudingnya. Ini agar air itu mempermudah adonan puding itu biar tidak lengket di cetakan puding ya teman-teman. Nah, kemudian kita balik di plastik mika. Mudah kan? Terlepas dengan gampang. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Resep puding lumut gula merah. Mudah dan praktis.